pengacara Allah hinakan Ahok dalam sidang ke-17. Sidang ke-17 kasus dugaan penistaan agama oleh terdakwa Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 4 April tahun 17, menyisakan kisah yang melahirkan rasa takjub di hati kaum muslimin. Banyak pihak menilai, kejadian ini merupakan bukti pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Melalui kejadian di sidang ke-17 ini, Allah hinakan Ahok dan timnya dengan kesalahan yang tidak pernah mereka duga. Dalam sidang tersebut, JPU memutar sejumlah bukti yang dijadikan pemberat dakwaan kepada Ahok. Kuasa hukum Ahok pun menyampaikan sejumlah bukti untuk meringankan dakwaan kliennya. Sebagai terdakwa, Ahok juga dimintai keterangan. Sayangnya, tim Ahok bertindak ceroboh ketika memutar bukti berupa video yang diniatkan untuk meringankan dakwaan. Alih-alih meringankan, video tersebut justru memberatkan dakwaan kepada Ahok. Awalnya, video tersebut diduga berisi orasi Gus Dur pada acara kampanye Ahok di Bangka Belitung tahun 2007 silam. Namun, setelah ditayangkan ternyata isinya adalah video ceramah Habib Rizik. Video yang diputar pada sidang sesi kedua setelah makan siang ini menayangkan ceramah Habib Rizik yang menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 51 dan ayat 52. Dalam video itu juga dengan jelas menayangkan saat Habib Rizik mengatakan bahwa haram hukumnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Akibat kesalahan yang dilakukan pengacara Ahok ini, peserta di ruang sidang terpaksa mendengarkan penjelasan Habib Rizik tentang surah Al-Maidah 51 hingga selesai. Baiklah teman-teman sekalian, kami mengikuti persidangan yang ke-17 ini dari pagi tadi. Ada hal-hal yang menarik dan sangat luar biasa yang kalau kita katakan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dari bukti-bukti tadi yang disampaikan oleh JPU, itu pertama, beberapa dari kemarin itu flash disk, VCD tentang perjalanan Ahok ke Pulau Seribu. Di situ sangat jelas dari berapa pelapor, dari berapa bukti-bukti itu, termasuk dari yang unggahan dari Kominfo Pemprov DKI. Itu saat dan terdakwa Ahok menyatakan bahwa benar tidak ada yang salah dari video tersebut. Dia mengakui seluruh perjalanannya, ucapannya, perkataan dan perbuatannya dalam perjalanan ke Pulau Seribu. Dan yang kedua, yang paling menarik adalah ketika bukti yang akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa memberikan flash disk yang isinya untuk meringankan. Ternyata malah di situ yang keluar adalah ceramah Habib Rizik. Nah, ceramah Habib Rizik Syihab yang keluar menjelaskan bagaimana menerangkan dari Al-Maidah 51 dilanjutkan dengan Al-Maidah 52, bahwa Al-Maidah 51 itu tidak boleh hanya sepotong. Apabila dilanjutkan kepada Al-Maidah 52, maka jelas-jelaslah Allah menjelaskan bagaimana orang-orang, para ulama, para umat Islam apabila telah mendukung pemimpin kafir, maka dijelaskan di Al-Maidah 52 bahwa kalian akan lihat dengan mata kalian, kepala kalian sendiri, begitu banyaknya para ulama-ulama yang akhirnya mendukung orang-orang kafir, dan Allah akan memberikan hukuman yang setimpal untuk mereka. Jadi unik. Berikut cuplikan video Habib Rizik Syihab. Bagaimana sama kita maklumi. Sekarang yuk mari sejenak kita sama-sama menengok surat Al-Maidah ayat 51 yang difitnah, dituduh
sebagai alat kebohongan oleh si penista agama tadi, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, singkat, padat, ringkas, jelas, tidak perlu repot-repot lagi menafsirkannya, karena semua ulama sepakat ayat ini merupakan salah satu dalil di mana umat Islam haram untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Nah, sekarang mari kita lihat, Allah serukan hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Bin nida'il habib. An-nida'il habib artinya seruan yang penuh kasih sayang. Jadi Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil orang yang beriman dengan panggilan yang penuh cinta dan kasih sayang. Setelah itu Allah kasih tahu orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata wali. Kata wali ini memiliki arti yang cukup banyak. Secara bahasa, pengertian dasar daripada wali artinya adalah yang dekat. Jadi kalau disebut waliullah, artinya orang yang dekat dengan Allah, karena dia taqarrub ilallah, dia ibadah, menjauhkan diri dari segala maksiat, melaksanakan segala kewajiban sampai Allah mencintai dia, saudara. Nah, ini disebut waliullah. Tapi jangan lupa bahwa wali juga punya arti selain arti yang dekat. Satu, terkadang diartikan teman setia. Dua, terkadang diartikan sebagai pelindung. Tiga, terkadang diartikan sebagai penolong. Empat, terkadang diartikan sebagai pemimpin. Nah, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai pengurus dan yang mengatur urusan. Nah, jadi sehingga pada akhirnya muncullah istilah-istilah yang menggunakan kata wali. Nah, seperti apa? Waliul Amr, Waliul Madinah, atau kita sebut ada wali kota. Kalau di Aceh disebut wali Nanggro. Nah, kemudian ada lagi disebut wali kelas, wali murid, sampai kepada wali nikah. Pengertiannya nggak keluar dari tadi. Ima pelindung, ima pemimpin, ima penolong, ima pengatur, ima pengurus, ima teman setia, ima orang yang dekat, saudara. Nah, karenanya kalau kita membeli mushaf Quran dengan terjemahan, jadi jangan kaget kalau surat Al-Maidah ayat 51, mushaf cetakan yang ini mengartikan pelindung, mushaf cetakan yang satu mengartikan teman setia, mushaf cetakan yang satunya lagi mengartikan penolong, mushaf yang satu lagi mengartikan pemimpin. Semua tafsir benar. Nah, karena memang aulia itu artinya bisa pelindung, bisa penolong, bisa pengatur, dan bisa pemimpin. Nah, yang jadi persoalan adalah silakan saja terjemahan tadi mengartikan penolong, pembela, pemimpin, dan seterusnya, selama tidak keluar dari makna-makna tadi. Tapi dengan syarat, jangan membatasi makna. Nah, artinya jangan membatasi makna seperti yang terjadi saat ini. Saudara, ada yang mengatakan begini, ini mengatakan tidak sembarang orang. Ini dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap tokoh. Dia katakan surat Al-Maidah ayat 51 itu hanya melarang umat Islam mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pelindung, bukan sebagai pemimpin. Jadi menurut mereka sebagai pelindung nggak boleh, kalau sebagai pemimpin boleh. Ada lagi yang mengartikan itu ayat bicara soal teman setia. Yang nggak boleh itu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebagai pemimpin boleh. Nah, di sini dia ingin membatasi makna. Makna dibatasi untuk beberapa arti yang dia suka. Setelah itu dia menggunakan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah memahami yang tersirat kebalikan dari yang tersurat. Oh, yang tersirat pelindung, berarti yang nggak boleh pelindung. Selain pelindung boleh, berarti pemimpin nggak apa-apa.
itu mafhum mukhalafah namanya, saudara. Nah, cuman untuk menggunakan mafhum mukhalafah ini kita dijebak dulu dengan makna yang dibatasi, tahdidul makna. Nah, ini yang berbahaya. Nah, tapi kalaupun mereka mau gunakan siasat pemahaman seperti itu, tetap bisa kita jawab. Baik, katakanlah artinya teman, artinya bukan pemimpin. Jawabnya singkat, kita gunakan mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah? Memahami yang tersirat sejalan dengan yang tersurat. Bahkan kadang-kadang yang tersirat lebih utama daripada yang tersurat. Nah, itu disebut mafhum muwafaqah. Artinya begini, kalau teman aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Itu namanya mafhum muwafaqah, saudara. Kalau dia mau pakai siasat main usul fikih semacam itu, bisa kita jawab. Oh, kalau dia katakan enggak, ini artinya pelindung, bukan pemimpin, kita jawab lagi. Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Loh, kenapa? Karena setiap pemimpin wajib menjadi pelindung orang yang dipimpin. Siapapun pemimpin wajib jadi pelindung orang yang dipimpin. Kita pemimpin rumah tangga wajib jadi pelindung anggota rumah tangga kita. Nah, pemimpin suatu kota wajib dia menjadi pelindung warga di kotanya. Jadi setiap pemimpin wajib menjadi pelindung. Tapi setiap pelindung belum tentu dia jadi pemimpin. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa. Artinya apa? Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Jadi mau diputar balik itu makna bagaimana? Nggak bisa. Jadi kalaupun mereka ingin membatasi makna kepada teman atau kepada pelindung, tetap dengan menggunakan mafhum muwafaqah bahwa ayat tadi berlaku untuk kepemimpinan. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi umat Islam. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi hati-hati. Mereka ini sudah mulai bermain-main dengan ayat. Mereka mau bolak-balik ayat, saudara. Mereka mulai kutak-katik makna ayat. Dipikirnya ulama-ulama nggak paham, ulama-ulama nggak ngerti, saudara. Dipikir ini kita goblok semua bahasa Arab, saudara. Nah, kemudian baik. Setelah itu mari kita lihat. Jadi dalam ayat tadi jelas Allah menyuruhkan orang beriman jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nggak boleh. Nah, kalau pertanyaannya kenapa sih nggak boleh? Nah, salah satu alasannya Allah sebut dalam ayat. Ba'duhum awliya'u ba'din. Hati-hati. Sebagian mereka itu adalah pemimpin untuk sebagian yang lain, pelindung untuk sebagian yang lain, penolong sebagian yang lain. Artinya kalau kita mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kita, ke depan dia akan salah gunakan itu kekuasaan dan wewenangnya untuk demi kepentingan golongannya. Allah udah kasih peringatan tuh. Salah satu kenapa nggak boleh? Hati-hati, jangan buka jalan buat mereka. Nah, maka itu mari kita lihat di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqala ta'ala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir satu jalan pun untuk menguasai dan mengerjai orang-orang beriman. Artinya Allah melarang kita ini nggak boleh memberikan jalan sekecil apapun kepada orang kafir untuk bisa ngerjai kita. Camkan baik-baik. Satu jalan aja nggak boleh kita kasih buat orang kafir. Satu jalan aja nggak boleh kita kasih. Nah, kalau orang kafir diangkat jadi pemimpin, itu berarti semua jalan kita kasih dia. Kalau dia diangkat jadi pemimpin, berarti semua jalan kita kasih dia. Karena nanti dia yang atur keputusan bidang ekonomi, keputusan bidang politik, keputusan bidang keamanan, keputusan bidang sosial, keputusan bidang keagamaan. Berarti semua jalan kita kasih dia buat dia ngerjain kita. Padahal Allah sudah melarang, jangankan semua jalan, satu jalan pun. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Satu jalan pun Allah tidak izinkan kita memberikan kepada orang kafir peluang untuk bisa menguasai dan mengerjai kita, saudara. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik. Baik, selanjutnya masih dalam ayat yang sama. Allah menyatakan wa may yatawallahum minkum. Wa man yatawallahum minkum. Jadi barang siapa di antara kamu nih, minkum dari kamu nih, siapa saja, man itu lafzun am. Siapa saja, artinya siapa saja, mau kiai ke, mau santri ke, mau pejabat ke, mau rakyat ke,
mau kaya ke, mau miskin ke, mau perempuan ke, mau laki ke, siapa saja. Siapa saja dari kamu, hai orang beriman, siapa saja, yatawallahum, mengangkat mereka menjadi pemimpin atau pelindung atau menolong atau menjadikannya sebagai teman setia, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menyatakan siapa? Ini firman siapa? Allah. Jadi kalau ada orang muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti si muslim termasuk golongan Yahudi. Kalau ada si muslim mengangkat orang Nasrani jadi pemimpin, berarti si muslim termasuk golongan Nasrani. Pertanyaan saya, kalau ada muslim, maaf, mengangkat babi sebagai pemimpin, berarti dia termasuk golongan babi. Kita bukan bicara tanpa dalil, saudara. Yang memilih orang Yahudi jadi pemimpin, dia golongan Yahudi. Yang milih Nasrani jadi pemimpin, dia golongan Nasrani. Yang milih babi jadi pemimpin, dia golongan babi. Jadi jangan salahkan saya kalau saya bicara kasar di mimbar-mimbar. Saya nggak peduli, mau habib, mau kiai, mau ustadz. Kalau coba-coba mereka mendukung orang kafir sebagai pemimpin, saya akan tegaskan mereka termasuk golongan babi. Kita nggak peduli, ini urusan agama. Nggak boleh kita mengkra-mengkra soal agama, saudara. Soal agama kita harus bicara yang tegas, jangan abu-abu. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Mau pahit, mau sakit, mau menderita, apapun, saudara, katakan saja yang hak. Nah, jadi Islam ini simpel, Islam ini sederhana. Kenapa saya katakan Islam itu simpel? Karena dalam Islam ini kita cukup jalankan saja apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, semata-mata untuk mencari ridha Allah. Selesai. Itu Islam, saudara. Islam simple. Apa yang Allah suruh, ya kerjain. Apa yang Allah larang, ya tinggalin. Semata-mata mencari ridha Allah. Itu Islam, ya kawan. Jadi jangan dibulak-balik, jangan diputar balik, saudara. Hati-hati. Makanya di akhir ayat dinyatakan, innallaha la yahdil qauman dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, saudara, kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim. Artinya, kalau ada orang Islam tetap ngotot mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, mereka termasuk minadz zalimin. Vonis ini bukan dari saya, bukan dari ulama. Vonis ini datang dari Allah. Nah, baik. Ada yang menarik, saudara. Tiba-tiba sekarang ini muncul propaganda SARA. Jadi pada saat ada ustadz bicara di masjid, menjelaskan kepada umat surat Al-Maidah ayat 51, langsung dituduh itu politisasi masjid. Itu politisasi masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya semua yang hadir sini, surat Al-Maidah ayat 51 itu firman siapa? Ayo jawab yang keempat, firman siapa? Pertanyaan saya berikutnya, firman Allah boleh gak dibaca di masjid? Firman Allah boleh gak dibacakan dalam khutbah? Firman Allah boleh gak dibahas dalam majelis ta'lim? Firman Allah boleh gak dilontarkan dalam tabligh akbar? Itu bukan politisasi agama, saudara. Itu menyampaikan kepada umat, saudara, tentang aturan agama. Jadi jangan menggunakan SARA untuk nakut-nakuti kiai, untuk nakut-nakuti ustadz. Oh, kalau menjelaskan ini SARA, oh kalau menjelaskan ini nanti dituntut, oh kalau menjelaskan ini nanti akhirnya dituduh, yaitu sebagai orang yang telah menyalahgunakan masjid untuk tempat kegiatan politik. Kami bukan orang partai politik, saya nggak duduk di partai politik manapun, saudara. Kita hanya menyampaikan yang hak. Ini ayat Al-Quran, ini firman Allah. Firman Allah bukan hanya boleh, wajib dibaca dalam masjid, wajib dibahas oleh umat Islam, wajib disampaikan di dalam khutbah Jumat, di dalam tabligh, di dalam taklim, dan lain sebagainya. Jadi jangan coba-coba menyandera umat Islam dengan kata-kata SARA, dengan kata-kata politisasi masjid dan yang sejenisnya. Maka itu saya minta kepada umat Islam, khususnya para dai, para ustadz, semuanya, para habib, para kiai, para syekh,
para guru, para muallim, untuk terus sampaikan kepada umat. Surat Al-Maidah ayat 51 bacakan ke umat di khutbah-khutbah Jumat, di majelis taklim, di halaqah-halaqah, di tabligh-tabligh. Sampaikan, bacakan, sampaikan juga terjemahnya, bacakan juga tafsirnya, jelaskan maksud tujuannya. Wajib agar umat tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang sesat lagi menyesatkan. Insya Allah. Saudara, ada yang menarik. Kita dibikin heboh dengan surat Al-Maidah ayat 51. Tapi ada yang menarik. Ada informasi yang sangat luar biasa di surat Al-Maidah ayat 52. Jadi saudara, di ayat 52-nya Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Jadi setelah Allah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan kalian ini mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Setelah itu Allah katakan, fataral ladzina fi qulubihim marad. Engkau hai Nabi, begitu juga umat Islam, akan lihat dengan mata kepalamu sendiri nanti. Siapa yang kita lihat? Alladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada marad, maradun nifaq. Marad yaitu penyakit nifaq dalam hatinya. Ada apa dengan mereka? Allah katakan, yusari'una fihim. Mereka akan berlomba-lomba membela orang-orang kafir. Mereka akan berlomba-lomba membela Yahudi, membela Nasrani, membela orang-orang kafir tadi sebagai pemimpin. Allah sudah nyatakan, saudara. Fakta terjadi di hadapan kita. Ini bukan hanya terjadi di zaman Nabi, saudara. Orang-orang munafik itu ingin mengangkat orang kafir sebagai pemimpin di zaman sekarang. Setelah itu apa kata Allah? Apa alasan mereka? Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka beralasan, kalau kami nggak bela itu orang-orang Nasrani Yahudi sebagai pemimpin kami, nanti kami kena musibah. Pergi sekarang ini ada mengatakan, kalau kita nggak pilih dia, nanti program pembangunan macet. Kalau nggak pilih dia, nanti program pemerataan daripada kesejahteraan masyarakat macet. Nanti kalau kita nggak pilih dia, rakyat sengsara, rakyat ini kelaparan. Nanti kalau nggak pilih dia, ada negara asing yang marah, Amerika marah, Cina marah, Eropa marah. Nanti kita diembargo, nanti kita diboikot. Kalau kita nggak pilih dia, musibah buat kita. Saya tanya, ada yang ngomong seperti itu? Perkis, Allah ceritakan nih dalam surat Al-Maidah ayat 52. Kita lagi bicarakan ayat 51. Jangan lupa tengok terusannya, saudara. Allah udah kasih informasi. Nanti kalau ada orang-orang yang ngaku Islam, ngotot mengangkat orang kafir jadi pemimpin, Yahudi Nasrani jadi pemimpin, Allah nyatakan, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Engkau akan lihat dengan mata kepalamu bagaimana mereka berlomba-lomba membela pemimpin-pemimpin Yahudi dan Nasrani tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan yaqulun. Mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir, kami takut, kalau bukan mereka yang memimpin kami, nanti kami akan mendapatkan musibah dan malapetaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu ada janji dari Allah, fa asallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indih. Ini janji dari Allah. Jadi bisa jadi mereka boleh duga begitu, mereka boleh bicara begitu, mereka boleh beralasan begitu, tapi Allah menjanjikan fa'asallahu an ya'tiya bil fathi, yaitu Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang beriman yang tetap nggak mau dipimpin sama orang kafir. Janji Allah, saudara. Dan yang berikutnya kata Allah, au amrin min indih, atau kalaupun kita tidak diberikan kemenangan, au amrin min indih, Allah yang akan mengambil keputusan dari sisinya, saudara. Jadi kalau kita udah nggak mampu bergerak,
Kita dialog udah, demo udah, segala macam upaya udah, saudara. Semuanya ketutup, nggak ada jalan, saudara. Maka Allah yang akan turun tangan, saudara. Ayat Al-Quran. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Kalau Allah sudah ambil keputusan nanti, baru mereka orang-orang munafik tersebut yang menyimpan rahasia di hati-hati mereka, di dalam kalbu mereka, nadimin, baru mereka akan menyesal, saudara. Sadaqallahul azim. Jadi artinya dengan surat Al-Maidah ayat 52, ini sebetulnya kita ini mesti lebih semangat berjuang, karena ada janji dari Allah. Enggak usah khawatir, kita nggak bakal kalah. Enggak, ada dua janji Allah, imma kita dikasih kemenangan, imma Allah ambil keputusan, saudara. Allah bisa ngambil keputusan kapan saja, saudara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kira-kira jelas gak nih? Jadi ternyata surat Al-Maidah ayat 52 ada janji buat kita, jawaban daripada surat Al-Maidah ayat 51. Jadi wa may yatawallahum minkum. Jadi kalau ada ngotot tetap mau pilih orang-orang kafir sebagai pemimpin, hati-hati. Hati-hati, kita akan lihat dengan mata kepala kita. Pergi sekarang kita lihat kok. Ada yang gelarnya Kiai Haji, bela-bela Ahok. Saudara, oh macam-macam, ada yang profesor doktor, saudara, macam-macam, ada yang disebut ahli tafsir, saudara, dia putar balik itu tafsir ayat Al-Quran, udah macam-macam yang aneh-aneh terjadi sekarang. Perkis yang Allah nyatakan, kita bakal lihat dengan mata kita bakal lihat. Jadi peristiwa ini memberikan hikmah kepada kita, kelihatan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang baik, mana yang buruk, kelihatan udah, saudara. Nggak bisa ditutup-tutupi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menjadi furqan buat kita. Ini menjadi pembeda buat kita, saudara. Nah, mudah-mudahan dengan terjadinya peristiwa ini, umat Islam ke depan akan lebih selektif untuk mengikuti para guru, para ustadznya, saudara. Untuk tidak sembarangan mengikuti orang yang disebut ustadz, ternyata menyesatkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal ulama usu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya umat, akan menghancurkan aku punya umat, aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemungkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kepada segenap umat Islam yang ada, saya ajak semua, yuk ke depan lebih selektif. Jangan sembarangan kita memilih guru. Nah, saya jadi ingat dulu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menuntut ilmu, beliau dengar dari kampung halamannya bahwa di tengah kota, saudara, negeri sebelah itu ada orang ahli hadis memiliki ribuan hadis. Imam Bukhari paling tertarik kalau disebut di sana ada riwayat-riwayat hadis yang beliau belum terima, saudara. Berangkat puluhan hari di padang pasir, saudara, bawa perbekalan. Begitu sampai di kota yang dituju, beliau tidak langsung ke ulama yang dimaksud. Beliau tanya dulu kepada penduduk kota, bagaimana perilaku si ulama tadi. Nah, begitu orang satu kota mengatakan, oh dia ulama baik, oh dia zen, dia orang luar biasa, dia orang yang gak pernah ngebohong, dia orang yang betul-betul baik. Senang hati Imam Bukhari, nggak sia-sia jalan berbulan-bulan untuk menuntut ilmu hadis, mendapatkan ulama yang dipersaksikan oleh penduduk satu kota kalau itu ulama adalah orang baik. Akhirnya Imam Bukhari diantar ke rumahnya. Nah, begitu sampai di pintu gerbang halaman rumah,